Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1089 yang terdiri dari 17 halaman dengan judul Insiden Barikade. Yang mana chapter kali ini pula ditemani dengan suatu cover request yang bertemakan sapi pelayan berkaki dua membawa surat dari Sanji untuk Nami, di mana surat itu adalah surat cinta. Oke, chapter kali ini dimulai di desa Fusa, di mana kita bisa melihat kepala desa di sana ya sedang membaca tentang gap di koran yang tersebar pada hari itu. Dan kepala desa di sana percaya bahwa gap akan baik-baik saja. Sementara itu, Putra Makino menertawakan foto Luffy di sana, di mana kita bisa melihat ya foto Luffy berada di koran dengan foto biasa alias mode biasa tanpa mode nikah. Dan di sana kita bisa melihat Makino berbicara dengan putranya. Kau sudah mulai menyukai Luffy Oni-chan kan? Kemudian scene dipotong ke Dandan and Family. Di sana kita bisa melihat ya reaksi Dandan terhadap berita koran di sana. Dia bertanya sambil menangis, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh Gap dan juga Luffy. Namun tiba-tiba gempa besar di sana mulai terjadi. Itu terjadi 6 hari setelah kehancuran kerajaan Lulusia. Ada sebuah lubang besar di tengah laut, di tempat yang dulunya kerajaan Lulusia berada di sana. Dan dikatakannya kalau lubang ini mirip dengan lubang yang berada di bawahnya Enies Lobby, yang mana kemudiannya ya scene dipotong ke orang-orang di seluruh dunia yang merasakan gempa bumi itu. Dan di sana kita bisa melihat Momonosuke dari Wano Kuni, Uholisia dari Kano Kuni, kemudian ada Iceberg dari Water Seven, dan ada Hina di markas Marine. Lalu ada Im Sama di Marijoa, di mana dia hanya diam saja. Kemudian Labun di Twinscape, dan juga warga yang berada di Lockton. Dan kita juga bisa melihat Ivankov di sana merasakannya di kerajaan Kamabaka. Dan kita juga bisa melihat pulau acak lainnya yang merasakan gempa tersebut. Lalu laut di seluruh dunia naik 1 meter ketinggiannya, yang mana itu menenggelamkan banyak pulau akibat hal itu. Kemudian scene kembali lagi ke desa Fusa, di mana penduduk di sana melihat air pasang di pelabuhan. Whoop Slap atau kepala desa terlihat terlalu panik melihat akan hal itu. Selanjutnya, scene dipotong ke Pulau Egghead, di mana kapal perang angkatan laut terlihat telah mengelilingi pulau. Sementara kita bisa melihat Kizaru menghancurkan satu dari Vegapunk Sea Base Weapon dengan pancaran normalnya. Tapi Kizaru belum memulai serangan karena dia tidak mau menyebabkan terlalu banyak kerusakan di pulau itu. Lalu kemudiannya terlihat Kizaru memanggil Sentomaru dan memintanya untuk menyerah, tetapi Sentomaru menolaknya. Dan kemudian kita bisa melihat panel kilas balik atau flashback Kizaru muda menunjukkan suatu pancaran miliknya kepada Vegapunk dan juga Sentomaru pada saat itu. Dimana pada saat itu pula Kizaru sedang duduk di tanah sambil menembakkan balok dengan jarinya ke udara. Dan kemudian scene kembali ke masa sekarang dan Sentomaru berbicara di sana. Paman Pang berhasil mengembangkan laser pasifista dengan melakukan suatu penelitian terhadap kemampuanmu. Aku tidak percaya kaulah yang datang untuk membunuhnya. Namun Kizaru menjawab dengan santainya, sayangnya aku tidak bisa melindungimu dari meneliti bahayanya Void Century. Sentomaru-kun, pada akhirnya aku harus mematuhi pemerintah. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sekitar Pulau Egghead terdapat 100 kapal perang marinir dengan total 9 wakil laksamana dan 30.000 prajurit marinir serta Saint Sartun dan juga Kizaru tentunya di dalamnya. Dimana kita juga bisa melihat Doberman dan juga Doll adalah bagian dari wakil laksamana. Tetapi ada juga karakter baru yang mana kita bisa melihatnya di beberapa panel sebelumnya di chapter sebelumnya, yaitu chapter 1078. Lalu kita melihat ya Saint Sartun atau Gorosei Sartun sedang makan di dalam kamarnya. Dan kita juga melihat wakil laksamana Doberman masuk dan melaporkan situasinya keseluruhan yang terjadi kepada Gorosei itu. Yang mana kita bisa melihat ya rekap atau ringkasan kejadian yang dijelaskan
oleh Doberman ini tentang apa yang terjadi di seluruh Pulau Egghead, dan kita bisa melihat penjelasannya dalam bentuk karakter chibi. Yang mana kemudiannya setelah mendengar itu ya, Sartun memerintahkan Doberman untuk menenggelamkan kapal peneliti yang melarikan diri dari pulau ini sebelumnya juga. Dan scene dipotong ke Pulau Egghead di mana kita bisa melihat York memanggil Marijoa dan mengeluh mengapa mereka mencoba membunuhnya bersama Vegapunk lainnya. Dan Gorosei menjawab bahwa mereka melihatnya tidak berbeda dengan Vegapunk lainnya. Namun setelah insiden Lulusia, mereka memiliki ide baru dan mereka mungkin akan mempertahankan York untuk membantu mereka memproduksi lebih banyak senjata Mother Flame. Dan terungkap bahwasannya York-lah adalah orang yang mengirimkan Mother Flame ke Gorosei, di mana pembangkit listrik untuk memproduksinya juga ada di Pulau Egghead, yang mana York membuat Gorosei berjanji untuk tidak menyakitinya atau laboratorium penelitian dan juga menjadikannya Tenryubito, dan Gorosei setuju akan hal itu. Di mana kita bisa melihat bahwa Sartunus atau Sartun dan Kizaru juga mendengar percakapan itu. Namun dalam penyebaran ganda terakhir dari bab kali ini, yaitu chapter kali ini, kita dapat melihat bahwa York membuat panggilan sambil menangis dengan pedang Zoro di lehernya. Usopp adalah orang yang menyiapkan Dendenmushi. York mengakhiri percakapan sambil berteriak minta tolong, "Selamatkan aku dari Luffy." Di mana Gorosei lainnya, Sartun dan juga Kizaru terkejut mendengarnya. Sejak saat itu, mereka mendapatkan kesan bahwa York berhasil mengalahkan semua orang menggunakan Seraphim sebelum memanggil mereka ke Marijoa. Dan kita bisa melihat kru Mugiwara lainnya, kemudian Bone, Lucy, dan Vegapunk yang asli sudah mengemasi tasnya. Mereka sedang makan dan bersantai di belakang York, Zoro, dan juga Usopp. Di mana kita bisa melihat pula Nami berkata, "Oh, aku mengerti situasinya sekarang." Dan Vegapunk juga berkata, jadi begitu." Serta Bone mengatakan, "Ini benar-benar insiden barikade." Dan Luffy menyatakan, "Aku tidak begitu mengerti, tapi kita hanya harus menggunakan dia sebagai perisai untuk melarikan diri, bukan?" Dan ya, chapter kali ini selesai di sini, yang mana minggu depan libur karena pihak WSJ memang libur untuk minggu depan. Dan ya, bagaimana menurut kalian?